Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhi yad'u ummatahu ila dinil huda. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa ati'u la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum. Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah yang keempat, suatu hari datang saudaranya Uqail bin Abi Thalib. Dia memerlukan sesuatu kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali menyuruh Hasan untuk memberikan dia pakaian, karena pada saat itu lihat pakaian Uqail keadaannya lusuh. Hasan mengambilkan pakaian dan mantel dan diberikannya kepada pamannya. Begitulah, setelah dia memakai pakaian, Ali bin Abi Thalib menghidangkan roti, beras dan garam kepada Uqail. Namun Uqail memandangnya seperti tidak ada selera untuk menyantapnya. Dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Apa ini?" Maka Ali mengatakan, "Ini adalah rezeki dari Allah. Bersyukurlah kamu untuk dapat menyantapnya." Namun Uqail yang tidak ada selera untuk menyantapnya, kemudian dia bertanya yang lain kepada Ali bin Abi Thalib, "Apakah kamu punya uang? Aku punya hutang pada seseorang. Berilah aku uang, kemudian aku akan pergi dari sini." Ali bertanya kepada Uqail, "Berapa hutangmu?" Maka Uqail menjawab, 100.000 dirham. Ali mengatakan kepada Uqail, "Nantilah, demi Allah pada saat ini aku belum memiliki uang sebanyak itu. Nantilah ketika aku gajian, besok atau lusa, aku akan berikan gajiku kepadamu. Kalau seandainya keluargaku tidak memerlukan, maka aku akan berikan semua gajiku kepadamu." Maka Uqail berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Engkau kan pemegang Baitul Mal, pemegang kalau mungkin kita kas negara. Mengapa tidak kau ambil saja dari sana? Berapa sebenarnya banyak gaji dan sebesar berapa gaji upah yang kau menjadi seorang Amirul Mukminin?" Maka Ali berkata kepada Uqail, "Baitul Mal adalah milik seluruh umat Islam, milikmu dan juga milikku. Tidak sembarang itu aku harus mengeluarkannya," kata Ali bin Abi Thalib. Uqail dalam keadaan gundah. Ali melihat mukanya makin tidak enak. Maka Ali mengatakan, "Jika kau enggan kepada apa yang aku katakan, di sini aku menjaga banyak peti-peti para pedagang yang aku atur dan aku jaga untuk mereka. Kalau kau ingin kau bongkar saja peti salah satu dari peti itu, ambillah apa yang ada di dalamnya." Maka Uqail berkata, "Apa isi peti itu?" "Peti itu isinya harta-harta dagangan para pedagang yang aku menjaga dan mengaturnya." Maka Uqail berkata, "Manalah mungkin aku akan membongkar peti orang yang bertawakal pada Allah dengan hartanya. Dia berdagang dan berusaha." Maka Ali juga mengatakan, "Manalah mungkin aku akan membongkar Baitul Mal, harta negara yang banyak milik orang lain." Kemudian Ali berkata lagi kepada Uqail, "Kau ambil pedangmu, ku ambil pedangku. Mari kita pergi ke satu desa. Desa itu banyak pedagang-pedagang kaya. Kita masuk salah satu rumah mereka. Kita ambil harta mereka dengan cara kekerasan. Bagaimana?" kata Ali bin Abi Thalib. Uqail makin terheran. Itu kan namanya mencuri, mengambil harta orang lain. Sementara mereka sudah berusaha hidup dan kehidupan mereka. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lebih baik kita curi satu orang saja memiliki harta daripada mengambil harta Baitul Mal yang milik semua umat. Bagaimana akan kita bertanggungjawab nanti di hadapan Allah? Ini satu gambaran kepada kita betapa amanahnya Ali bin Abi Thalib. Sementara di negara kita, para pemegang-pemegang proyek gampang sekali mengucurkan dana dan menghabiskan dana yang pada dasarnya milik begitu banyak rakyat Indonesia. Kita betapa ironis dan memprihatinkan. Wajar kalau bala demi bala turun di negara kita ini. Di dalam hadis Tirmidzi juga diungkapkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, apabila sudah dilakukan 15 hal, kata Rasulullah salah satu di antaranya, maka Allah menyatakan akan tunggu
Inilah yang terjadi di negara kita. Setiap diamanahkan sesuatu proyek dan sebagainya, maka disitulah manusia mencari untung yang begitu banyaknya tanpa memperdulikan orang yang miskin dan sebagainya, tanpa menyelesaikan kondisi amanah dan sebagainya. Wajar kalau negeri ini hari demi hari akan makin hancur dan babak belur dihantam oleh berbagai macam bencana yang ada. Ini yang harus kita waspadai. Siapapun kita, kalau kita seorang pejabat, janganlah bermain-main dengan proyek dan sebagainya. Kalau kita orang-orang yang diamanahkan untuk mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dia. Karena sudah banyak kehancuran di negeri kita ini disebabkan pengkhianat-pengkhianat yang tidak meluruskan amanah hidup dan kehidupan kita. Bukankah kita tahu di dalam surah Al-Anfal ayat 27 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhudhullaha wa rasulah wa takhudhu amanatikum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan juga kamu mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kamu, padahal kamu mengetahuinya. Ini merupakan nilai hal yang sangat tegas dan keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perlu kita ingatkan dari mimbar ini kepada kita yang hadir, apalagi kita yang memegang jabatan demi jabatan. Kalaupun tidak, kalau kita punya saudara yang punya jabatan, yang memegang berbagai macam amanah yang dibebankan kepadanya, kasih tahu kepada mereka, beritahulah mereka, jangan biarkan menambah beban negeri ini dengan berbagai macam bencana. Kalau kita tidak memberitahu dalam bentuk beban moral yang ada, sama kita akan membiarkan bencana demi bencana akan terus-terus melanda. Sudahlah dosa tertimbun begitu banyak, ditambah dengan bencana yang tidak pernah berhenti. Apa yang akan terjadi pada negeri ini kalau itu yang terus-terus akan menimpa kita? Bagaimana ketenangan yang akan kita dapatkan? Sementara kehidupan sosial kita saja pun banyaknya perampokan merajalela, pembunuhan yang tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Semuanya itu tidak lebih tidak kurang karena banyak orang yang mengkhianati amanah yang diberikan Allah kepadanya, sehingga dia timbul dalam kehidupan yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, tanpa lagi memikirkan rasa belas kasih dan sebagainya. Maka dari itu bagi kita, marilah kita pahami ayat Allah ini. Semoga dengan demikian paling tidak kita memperkecil bencana, memperkecil dosa, dan memperkecil nilai-nilai kemungkaran yang terjadi, yang sudah sangat-sangat memprihatinkan tingkat yang sulit untuk dibasmi seperti itu keadaannya. Dari mimbar ini saya ingatkan diri saya dan kita, marilah siapapun kita, baik yang punya jabatan atau tidak, baik yang diberi amanah atau tidak, yang jagalah nilai amanah, manakala kita diberi amanah. Karena kita tahu salah satu juga tanda kemunafikan digambarkan adalah orang-orang yang mengkhianati amanah. Rasul sabdakan salah ayatul munafiki salasa, tanda orang munafik itu tiga, kata Rasulullah. Iza ahdasa kadzdzaba, apabila berkata dia berdusta. Iza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia ingkar. Wa iza tumina khana, apabila dipercaya dia khianat. Maka inilah yang salah satu penyebab kita bilang nilai moral hancur di negeri kita, karena banyak orang yang berkhianat tanpa memandang kondisi ke depan ini baik buruknya. Semoga khutbah ini memberikan satu warna kepada kita. Kembalilah seperti orang-orang dahulu. Paling tidak, kalau tidak kita bisa melakukan 100%, minimal 50%, 25%, tapi jangan sama sekali tidak memiliki amanah seperti orang-orang dahulu yang begitu kuat menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya. Demikian mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri ini dari berbagai macam bencana, dan kita berharap banyak yang muncul ke depan ini orang-orang yang amanah dalam hidup dan kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi nahaa 'anil ittiba'il hawa, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, alladzi nanalu al-martabatal 'ulya wal manzilatal quswa.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الذي يدعو أمته إلى جنات المأوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك المؤمنين، واجعلنا يا الله من عبادك المتقين، واجعلنا يا الله من عبادك الصالحين، واجعلنا يا الله من عبادك الآمنين، واجعلنا يا الله من عبادك الآمنين، واجعلنا يا الله من عبادك الآمنين. اللهم ادفعنا عن البلاء والوباء والبغضاء والأمراض من بلادنا هذا خاصة بلاد إندونيسيا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.